Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Masih dari kawasan Hotel Haris Convention Center. Saya akan membahas lagi satu pertanyaan dari penanya yang sama. Jadi saya pengen konsep vlog saya nanti supaya idenya nggak kehabisan. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan saja. Pertanyaan yang kedua dari beliau adalah, eh, Pak Samsul, boleh nggak kita di dalam katalog itu menambahkan syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak? Karena beliau beranggapan bahwa kalau setiap kali kita membutuhkan kemudian eksekusi di katalog, setelah itu bayar, kita eksekusi lagi di katalog untuk barang yang sama dengan penyedia yang sama, kemudian kita bayar dan seterusnya, itu akan terjadi pengulangan-pengulangan yang menghabiskan waktu dan tenaga gitu. Boleh nggak kita setting bahwa kontrak ini sepanjang tahun, jadi 1 tahun, kemudian kita eksekusi permintaannya, pemesanannya itu setiap bulan misalkan. Kebetulan beliau sedang ada pengadaan bahan makanan ya berupa telur gitu ya, telur, beras dan seterusnya. Kebetulan yang didiskusikan telur. Nah, telur ini kebutuhan sepanjang tahunnya sudah jelas pasti gitu ya. Cuman jumlahnya kebutuhannya itu yang belum pasti karena akan disesuaikan dengan pengguna. Nah, kemudian saya bilang ya tidak dilarang karena apa? Di dalam konsep surat pesanan itu tidak ada larangan bahwa surat pesanan itu ada syarat-syarat khusus kontrak. Lalu nanti pertanyaannya apa perbedaannya dengan surat perjanjian gitu. Bukankah surat perjanjian itu hanya untuk yang non e-purchasing gitu ya. Sebenarnya kalau dibaca linier seperti itu memang seolah-olah ya tidak boleh pakai surat perjanjian untuk e-purchasing, itu seolah-olah seperti itu. Tetapi kalau kita melihat secara substansi, perjanjian itu, perikatan itu mengikat kepada kompleksitas dari kebutuhan kita. Kalau kompleksitas kebutuhan kita ternyata dengan kualitas yang standar, kuantiti yang kecil, kemudian sumber atau pasokannya itu kemudian sederhana, sama, standar, kemudian waktunya juga waktu yang pendek, ya maka kita menggunakan bukti kontrak yang jelimet juga terlalu merepotkan gitu ya. Tetapi ketika kebutuhan kita besar dan ingat bahwa karakteristik e-purchasing ini tidak ada batasan nilai. Dia bisa sampai ratusan miliar bahkan kalau misalkan memang kebutuhan kita ada di dalam katalog. Nah, jadi menurut saya surat pesanan bisa saja dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung lain selayaknya juga surat perjanjian. Bahkan kalau ada yang bilang, Pak, kami pakai surat perjanjian saja, formatnya gimana? Ya nggak masalah juga, disesuaikan dengan kebutuhannya. Asal jangan pembelian misalkan anggap saja beli telur 500.000 kemudian pakai surat perjanjian, itu terlalu tidak efisien gitu ya. Nah, jadi jawaban saya adalah untuk purchasing yang menggunakan surat pesanan bisa dilengkapi dengan syarat-syarat khusus kontrak dan syarat-syarat umum kontrak gitu. Nah, sehingga juga akan berlaku klausul umum. Kalau misalkan nanti pasokan telurnya itu terlambat, maka bisa diatur pengenaan dendanya. Tapi tentu syarat-syarat umum kontraknya bisa disesuaikan karena ini e-purchasing. Ini pentingnya nanti menjadi satu tantangan tersendiri PPK menyusun rancangan kontrak untuk menjamin pasokan atau kebutuhan kita terpenuhi. Nah, saya pikir eh, kebutuhan-kebutuhan ini bisa tinggal dituangkan di dalam surat pesanan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam kita merancang rancangan kontrak, ini juga perlu saya sampaikan, ya, kemarin juga sudah saya sampaikan dengan beliau. Jadi saya bilang di dalam kontrak atau perikatan itu ada setidaknya 3 akad ya. Yang pertama ada akad janji, kemudian ada akad pesan, akad laksanakan, kemudian ada akad serah terima. Kadang-kadang bukti kontrak dilengkapi dengan bukti pembayaran, sehingga nanti lengkap menjadi akad pembayaran. Kalau ini semua sudah tunai, maka kontrak kita menjadi lengkap. Sehingga ini yang namanya perikatan gitu ya, perikatan sampai dengan pembayaran. Nah, akad janji ini harus dibuat, ya pakemnya harus dibuat atas perikatan terhadap objek-objek yang sudah pasti. Jadi tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang tidak pasti.
Nah, sekarang kayak pengadaan telur tadi, dia pasti nggak pengadaan telurnya? Pasti, telurnya pasti. Kemudian anggarannya udah ada belum? Ada, sudah pasti juga selama 1 tahun. Yang tidak pasti apanya? Yang tidak pasti adalah jumlah pesanannya. Nah, kalau jumlah pesanannya nanti kita atur saja di dalam rancangan kontraknya. Kemudian jumlah pesanan itu nanti akan berimbas kepada jumlah serah terima. Nanti bisa diatur juga bagaimana tata cara pembayaran atau prestasi pembayarannya. Apakah setiap pesan serah terima bayar, atau setiap pesan serah terima, setiap pesan serah terima, setiap pesan serah terima, kemudian akumulasinya dibayar dan seterusnya. Tinggal diatur saja, tapi tidak harus eksekusinya janji pesan serah terima bayar, nanti janji pesan serah terima bayar. Jadi di dalam satu perjanjian bisa terjadi beberapa kali pesanan. Dokumen pesanannya apa? Bisa disebut dengan surat pesanan, bisa disebut dengan surat perintah pengiriman, bisa disebut dengan surat perintah melaksanakan kerja, atau surat perintah pemesanan sesuai kebutuhan. Silakan diatur dan dimasukkan di dalam klausul kontrak. Dengan demikian maka proses e-purchasing melalui katalog itu menjadi lebih simpel. Tidak harus dilakukan eksekusi berkali-kali. Eksekusi satu kali saja, nanti perjalanan kontraknya dilakukan secara komunikasi internal karena kita sudah berkontrak. Setelah itu dilakukan, proses pembayaran, termin, dan segala macam, ya catatkan sistem. Gitu, bersama antara penyedia dengan pejabat pembuat komitmen, sehingga segala transaksi itu bisa tercatat. Nanti di akhir jangan lupa, begitu terakhir berita acara serah terima akhir, pembayaran akhir, di dalam sistem dicatatkan. Sehingga eksekusi pembelanjaan kita bisa rapi dan bisa memudahkan kita sebagai pelaku pengadaan barang jasa. Jadi dua itu ya, Bapak Ibu sekalian. Proses pengadaan e-purchasing melalui katalog dengan surat pesanan tidak dilarang untuk memasukkan syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, termasuk nanti spesifikasi. Nanti juga saya akan bercerita, ini juga nanti untuk penyedia. Jadi penyedia katalog juga harus kita edukasi untuk bisa meng-create produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Sehingga mereka menayangkan produk yang pasti dibeli oleh pemerintah daerah. Tidak kemudian menayangkan produk-produk yang tidak perlu, yang tidak dibutuhkan oleh pemerintah daerah, sehingga ada image bahwa tidak selalu yang di katalog itu dibeli oleh pemerintah. Ini masalahnya adalah kesesuaian antara supply dan demand dan supply. Sehingga buatlah rancangan kontraknya sesuai dengan kebutuhan, semakin kompleks kebutuhannya, maka rancangan kontrak juga semakin kompleks. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kawasan Hotel Haris Convention Center Malang. Saya Samsur Ramli menyebutkan salam sehat, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.